Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan berkumpul untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perkara yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali mendekatkan diri kepada Allah dan mencoba untuk menghibur hati Sayyidina Muhammad SAW. Di minggu yang lalu kita membahas tentang Al-Quran, dan ini masih tentang Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi Muhammad mendengarkan suara indah Abu Musa al-Ash'ari, langsung keluar daripada lisan Nabi Muhammad untuk memuji beliau. Laqad utiya mismaron min mazamiri Ali Dawud. Sesungguhnya dhamirnya kepada Abu Musa al-Ash'ari telah diberikan seruling dari seluringnya Nabiullah Dawud. Jadi lisannya Abu Musa al-Ash'ari itu sangat indah sekali, suaranya indah sekali seperti seluringnya Nabiullah Dawud. Untuknya memperindah bacaan Al-Quran itu wajib seseorang melantunkan Al-Quran dengan sebaik mungkin dia bisa. Ini adalah satu keharusan. Akan tetapi jika memang suaranya itu tidak bagus, suaranya itu tidak memenuhi syarat, kalau bisa baca Al-Qur'annya bisir, pelan-pelan aja. Ojo wis gak enak suara ojo dipaksa. Wis gak enak mocone banter, akhirnya membuat orang yang mendengarkan tidak mengagungkan Al-Qur'an. Makanya saya ulangi lagi, di dalam majelis itu kadang kita menolak panitia untuk membaca Al-Quran di tengah-tengah majelis. Apa maksudnya? Khawatir kalau dibacakan ayat Al-Quran, mustami'nya, orang yang mendengarkan ini tidak beradab kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan dengan suara yang sangat indah, dengan konsentrasi yang sangat bagus oleh pembacanya, tapi yang hadir ngomong sendiri, lah akhirnya tidak beradab kepada Al-Quran. Justru dibacakan Al-Quran membuat murkanya Allah, tidak membuat rahmat turun. Nah, ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Kalau memang seseorang itu suaranya indah, suaranya bagus, maka sering-seringlah kita melantunkan Al-Quran, dan sering-sering kita syiar dengan suara kita. Jadi para pendakwah itu bukan orang yang ceramah. Oh ini dakwah pinter ceramah, oh ini berdakwah dia ngerti kitab. Enggak. Orang berdakwah itu tidak harus dengan ceramah.
dengan suaramu yang indah ketika engkau membaca Al-Quran, dengan suaramu yang indah engkau melantunkan syair-syair kepada Nabi Muhammad, ketika engkau memiliki suara indah lalu engkau bisa memuji Rasulullah, daya tarik suaramu mendekatkan mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka engkau juga termasuk daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seseorang ini ketika membaca Al-Quran yang diperhatikan batin, seperti kita panjang lebar telah jelaskan, batin penting, zahir pun juga penting. Ketika seseorang membaca Al-Quran, perhatikan zahirmu, gunakanlah sarung yang bagus, gunakanlah baju yang bagus, gunakanlah parfum yang terbaik engkau punya untuk adab menghormati Al-Quran. Makanya ada seseorang dibantah oleh Habib Jamal. Ada seseorang mengatakan orang ini lo tawadhu. Kenapa tawadhu, kata Habib Jamal? Kenapa tawadhu? Dia nggak pernah pakai surban, dia nggak pernah pakai jubah, tawadhu. Engkau salah tempat, kata beliau. Engkau salah tempat. Tawadhu atau tidak itu tempatnya di hati, Pak. Tidak ada satupun orang yang mengerti, oh ini tawadhu, ini ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru pakaian sunnah Nabi Muhammad itu adalah tolak ukur kecintaannya mereka kepada Rasulullah. Semakin dia menggunakan siwak, menggunakan surban, menggunakan jubah, identik orang ini cinta kepada Rasulullah. Jadi bukan berarti orang nggak pakai surban, nggak pakai jubah itu tawadhu, belum tentu. Justru kita harus husnudzon kepada mereka yang menggunakan pakaian Rasulullah. Ketika seseorang mirip dengan figur yang mulia, tentu kita wajib untuk husnudzon. Tapi kalau orang menggunakan pakaian yang mirip dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, jangan sekali-kali kita tiru. Kita pakai baju setengah telanjang, faliyadzubillah min dalik, pakai apa jenenge, you can see, pakai tank top, celana mini, ada yang celananya sobek-sobek. Ini kan identik dengan orang yang dia cintai. Gak mungkin saya benci dengan orang yang menggunakan tank top tapi dia pakai tank top, masuk akal atau tidak? Enggak mungkin. Saya paling benci dengan orang yang pakai celana sobek-sobek, dia sendiri pakai celana sobek-sobek, masuk akal? Tidak mungkin. Seseorang itu pasti akan menggunakan pakaian dengan orang yang dia cintai. Tidak mungkin berlawanan atau bersinggungan, tidak mungkin. Pakaian zahir yang dia gunakan ini identik dengan siapa dia cinta. Kalau dia cinta kepada para alim ulama, dia cinta kepada Rasulullah, pakaiannya pun mirip dengan Rasulullah. Maka jika seseorang menjabarkan ketawadhuan itu dari pakaian, salah besar. Ketawadhuan itu hanya Allah yang tahu. Dan ini bukan bagian kita untuk mencari tahu. Tugas kita ini husnudzon, bukan tugas kita mengadili seseorang. Oh, orang ini tidak ikhlas. Oh, orang ini tawadhu. Oh, orang ini setengah. Orang ini merupakan orang yang jauh dari Allah. Tahu dari mana kita? Malaikat aja nggak tahu. Raqib dan Atid itu tidak tahu kapan orang ini ikhlas, kapan orang ini tidak ikhlas. Malaikat tidak tahu. Kadang-kadang kita bingung kalau ada seseorang yang bisa menilai keikhlasan seseorang. Orang ini masya Allah ini hebat, ini dia ikhlas. Tahu dari mana kita ikhlas atau tidak? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita mengambil bagian Tuhan. Tetaplah engkau menjadi hamba. Apa itu tugas Tuhan? Allah, Tuhan yang menciptakan, itu yang mengkoreksi hambanya. Oh, ini diadili, engkau tidak ikhlas, ini ikhlas. Itu tugas Tuhan itu. Jangan manusia menjadi Tuhan. Oh, ini tidak ikhlas,
dipisah-pisah sama dia. Oh, ini orang yang golongan orang ikhlas, ini golongan tidak ikhlas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang membaca Al-Qur'an, hendaknya dia beradab dengan adab yang zahir. Bagaimana cara dia membaca Al-Qur'an, bagaimana cara dia membawa Al-Qur'an, bagaimana cara dia mengagungkan Al-Qur'an. Sebagaimana orang yang hubbud dunya, sebagaimana orang yang mencintai dunia, mereka mengagungkan orang-orang yang kaya. Misal dia mau diundang oleh para pejabat, dia pakai baju yang bagus, dia menggunakan jubah yang paling bagus, dia menggunakan parfum yang paling bagus. Untuk apa? Diundang pejabat, untuk menghadap kepada pejabat, untuk menghadap orang yang kaya. Ketahuilah, yang kau hadapi adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau lebih bersiap-siap lagi menggunakan parfum yang bagus, menggunakan baju yang bagus, karena engkau akan menghadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dan dia telah menghafalkan Al-Qur'an, orang tersebut memiliki kedudukan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, keagungan ini, baginda Nabi Muhammad mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang baik dan sempurna. Orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, laksana kita menjumpai para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'u wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi saqun lahu ajzan. Sedangkan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an tetapi yatatata, yaitu gagap atau terpatah-patah atau tidak lancar atau terpotong-potong, maka setiap huruf yang dia baca dikalikan 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang membaca Al-Qur'an, saya ini mau baca Al-Qur'an gak enak. Kenapa? Saya gak lancar. Ketahuilah, ketidaklancaranmu itu ada perhitungan beda di hadapan Allah. Yatatata, terputus-putus, grotal-gratul. Lah ini engkau memiliki kedudukan lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an adalah ahlullah, keluarganya Allah, teman duduknya Allah. Makanya ketika Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, beliau ketika mengirimkan surat dengan para habaib, dengan para kiai, para masyayikh, beliau ini senantiasa menuliskan di akhir, min jalisullah, min ahlullah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, dari teman duduknya Allah, Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Apa sebab? Karena beliau setiap hari menghatamkan Al-Quran. Merekalah ahlullah wa khassatuh. Merekalah orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu riwayat, Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang waliyah, seorang perempuan yang salihah, seorang salihah, alimah, afifah, luar biasa. Beliau ini memiliki kubangan, yaitu liang lahat, punya liang lahat. Beliau ketika wafat telah menghatamkan 5.000 kali hataman Quran di dalam liang lahatnya. Rabi'ah Al-Adawiyah 5.000 kali. Jadi memohon kepada orang untuk menggali liang lahatnya
Setelah itu beliau setiap hari masuk ke liang lahat membaca Al-Quran 5.000 kali. Hal ini diceritakan juga oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Makanya ketika putra beliau yang menjumpai tamu-tamunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar ditanya, "Aina abuk?" Di mana abahmu? Abahku ono makbarah, tok jero kuburan. Abahku tok jero kuburan. Lagi ngapain? Baca Quran. Makanya ketika wafat beliau menghatamkan 7.000 kali Al-Quran. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Dan diikuti oleh orang-orang yang soleh yang lainnya. Kita berapa kali hatam Quran? Setahun pisan urung tentu ya. Setahun pisan urung tentu. Makanya sangat aib kalau kita di bulan Ramadan terus tidak membaca Al-Quran. Enggak patut umat Rasulullah SAW kalau dia tidak menghatamkan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan, Iqra'ul Qur'an ma nahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'uhu. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Selagi ia akan mencegahmu dari perbuatan yang buruk. Seseorang kalau melazimi membaca Al-Quran, nomor satu mindsetnya dia bagus. Daya pikirnya, daya serapnya, dan itu mencerminkan daripada kebersihan hati. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, dia senantiasa berpikir baik kepada orang lain. Tidak ada berpikiran buruk kepada orang lain. Adapun orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tapi dia tetap melakukan perbuatan yang buruk, tidak mencegahnya dari perbuatan yang buruk, maka engkau tidak membaca Al-Quran. Loh, ini baca Quran, apa yang dimaksud? Engkau membaca Al-Quran tetapi pikiranmu tidak membaca Al-Quran. Ini sabda Nabi Muhammad, kembali kepada pikiran dan hati kita. Banyak seseorang itu membaca Al-Quran tetapi pikirannya bukan pada Al-Quran, kepada selain Al-Quran. Membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi. Baca Quran tetapi pikirannya di tempat yang lain, maka engkau tidak membaca Al-Quran. Orang kalau baca Al-Quran, dia konsentrasi dengan bacaannya, konsentrasi dengan hurufnya, konsentrasi dengan idgham bil gunnah, idgham bil gunnahnya, benar-benar tajwidnya bagus, akan mencegah seseorang untuk berbuat buruk. Dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad mengatakan, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa membaca Al-Quran, man ja'alal Qur'an, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memimpin dia ke surga. Ini ada makna mendalam ucapan Nabi Muhammad. Man ja'alal Qur'an amamahu, barang siapa menjadikan Quran ada di hadapannya, ini bukan berarti dia jalan lalu membawa Al-Quran, tidak. Mengedepankan peraturan Al-Quran yang dimaksud. Barang siapa mengedepankan peraturan Al-Quran dalam hidupnya, maka Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Maknanya, dalam perbuatan apapun, dalam pertimbangan apapun, jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menentukan suatu hukum, untuk merealisasikan satu bentuk usaha, untuk merealisasikan bentuk perkara apapun yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, terlebihnya gunakan Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunmu ke surga. Jadi jika seseorang membuat peraturan di luar Al-Quran,
Maka inilah jadinya yang tahu psikologis manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bangsa Indonesia tidak pernah kelar, tidak pernah selesai untuk menghadapi permasalahan yang ada? Karena tidak menggunakan Al-Quran sebagai acuan hukum. Kalau seseorang ingin aman kotanya, aman dari pencurian, aman dari perzinaan, aman dari perkara-perkara kemaksiatan, gunakanlah Al-Quran, beres. Bukan membuat pasal baru, bukan membuat kebijakan baru. Makanya kita lihat di Gaza, Palestina, para peneliti, orang-orang bule itu datang ke sana. Mereka datang dari Amerika, mereka datang dari Australia, ingin tahu bagaimana angka kriminalitas di daerah yang minim makanan dan minim air. Orang-orang Gaza itu kalau mandi 40 hari sekali, Pak. Ini cerita daripada teman-teman kita yang sudah berangkat ke sana, bukan konon dan katanya. Beberapa orang yang berangkat ke sana dan boleh lihat juga di YouTube masih ada itu wawancara. Angka kriminalitas yang ada di Gaza itu tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Berapa persen kira-kira? 0%. Ya, tidak ada maksiat, tidak ada pencurian, tidak ada sabotase, tidak ada penjarahan, tidak ada pemerkosaan. Apa sebab? Mereka ja'alna Qur'an amamahu, menjadikan Quran ada di hadapannya. Mereka kelaparan, diam. Mereka sakit, diam. Apa sebab? Quran menjadi hukumnya. Quran yang mengkondisikan hati seseorang, bukan hukum yang kita buat yang akan mengkondisikan kondusifnya suasana. Salah. Orang semakin liar, orang semakin cerdik, dan penipuan-penipuan semakin merajalela. Apa sebab? Tidak ditegakkan peraturan Al-Quran. Di sana nggak ada pemerkosaan, nggak ada pencurian, nggak ada penjarahan. Padahal mereka makan, tetangganya punya roti, sampingnya makan rumput, itu udah biasa di Gaza. Kita lihat realita ini, bukan gambar video. Kalau video masih orang tidak percaya, oh ini mungkin edit dan lain sebagainya. Ya cek aja. Ini buah hasil ketika kita taat kepada Al-Quran. Jika diterapkan hukum yang ada di Al-Quran di negara kita, insya Allah akan selesai semua masalah. Anehnya, kita tidak yakin. Anehnya, kita tidak percaya. Anehnya, orang yang mengatakan demikian dituduh sebagai radikal. Oh, ini berarti mau menegakkan khilafah ini. Ini mau menegakkan negara Islam. Loh, ini orang yang sudah terkontaminasi pikirannya. Yang mengikat Sabang sampai Merauke, yang digenggam oleh Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menggunakan hukum Al-Quran. Maknanya apa? Sabang sampai Merauke ini mayoritas umat Islam. Makanya negara ini masih kondusif. Kalau seandainya bukan mayoritas umat Islam, sudah hancur lebur negara kita. Dengan catatan, orang Islam yang memiliki madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kalau seseorang melihat, lihat itu di negeri Arab, kacau. Lihat itu di negeri yang menggunakan hukum Islam, malah hancur, tambah miskin. Ya, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah kok. Lihat ahlus sunnah wal jamaah. Mau tahu kota Tarim? Di Tarim itu ahlus sunnah wal jamaah. Di semua wilayah yang bukan ahlus sunnah,
yang ada di Mukalla, yang ada di San'a, yang ada di Aden, yang tidak dihuni Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hancur lebur. Bukti lagi yang ada di Amerika. Di Amerika itu ada beberapa kota yang sudah mulai hancur, sudah mulai bobrok. Tinggal beberapa kota yang masih terjaga kondusifnya. Ternyata di kota tersebut dihuni lebih dari 50% orang yang beragama Islam yang bermadzhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini wajib kita pikirkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kita pahami, harus kita pelajari, jangan cuman kenal dengan namanya. Ini kita cuman kenal namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, berarti organisasi ini pasti Ahlus Sunnah. Belum tentu. Karena pemikiran-pemikiran liberal sudah masuk ke semua organisasi. Sudah mulai masuk ke semua madhab. Kita diancam dengan dua perkara secara internal dunia Islam. Yang pertama, kita diancam dengan liberal. Yang kedua, kita diancam dengan radikal. Harus dipahami kedua karakter ini. Jangan cuman kita mengerti, jangan cuman kita berbicara. Kadang orang ini bertanya, wah itu kalangan organisasi ini adalah radikal. Banyak orang mengatakan seperti itu, oh ini orang-orang radikal. Yang ngomong, ini ditanya radikal itu apa sih? Definisi radikal itu apa? Plonga ya. Ada lughatan, ada syar'an. Kalau kita secara ilmu fikih, para fuqaha itu menjelaskan setiap kata-kata, setiap perkara itu ada dua. Ada secara lughatan, sastra Arab, secara sastra bahasa, ada juga secara syar'an atau pengertian di dalam syariat. Makanya kalau seseorang ngomong radikal, apa itu radikal itu? Secara sastra bahasa artinya radikal itu apa? Orang ngerti kadang-kadang. Iya kan? Orang tidak tahu apa artinya radikal, Pak. Ini radikalnya, apa artinya radikal? Radikalisme, deradikalisme. Apa artinya radikal? Tidak tahu. Sesuatu yang aneh sekali ya. Banyak orang berbicara tapi gak ngerti sih diomong nopo. Ini banyak orang, semuanya komentar ini. Ya, semua orang komentar tapi gak ngerti sih diomong nopo. Tambah suwe tambah ngeluh ya. Gak jelas, tambah suwe tambah mumet. Dan ini ancaman dari Allah, wa man ja'allahu wara'a dhahirihi saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikan Al-Qur'an ada di belakang punggungnya, Al-Qur'an ditaruh belakang punggungnya, maknanya apa? Tidak menggunakan hukum Al-Qur'an, memutuskan sesuatu pertimbangannya tidak menggunakan Al-Qur'an, maka engkau akan dituntun menuju neraka dunia maupun neraka akhirat. Apa neraka dunia? Ya ketidakkondusifan suasana. Ini neraka dunia ini. Kita parkir motor mikir, kira-kira dicolong boga ya. Bener enggak? Ini bukan neraka ini. Kita kalau punya duit bingung. Iki kok letak dikek bank kena pajak. Tak dikek omah kok dicolong maling, sing bener piye iki? Apa ndak neraka dunia itu? Enggak begitu. Punya rezeki beli mobil wedi. Engko lah aku iki diparani maling, tuku motor apik. Lah, ini neraka dunia ini. Ketidakkondusifan suasana, ini neraka dunia. Jangan dipikir oh itu karena era globalisasi yang sudah terjadi tergolaknya zaman. Enggak, engkau diazab oleh Allah. Mau aman gampang, wong nyolong, korupsi, potong tangan, selesai masalah. Orang zina rajam, orang mabuk cambuk, selesai masalah. Coba aja lihat, kalau mau menerapkan syariat, insya Allah beres ini. Kalau tidak selamanya kayak begini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dengan susahnya zaman. Tidak ada satupun solusi yang paling tepat kecuali kita menerapkan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada.
Tidak ada perkara apapun. Solusi yang harus kita tempuh yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita memiliki pemikiran orang yang ingin menerapkan syariat adalah orang yang ingin menentang undang-undang dasar, atau orang yang ingin merusak Pancasila. Itu salah besar. Mereka yang di dalam hatinya ada Al-Quran, di hatinya ada kesetiaan kepada hadis Nabi Muhammad, merekalah yang menjaga Pancasila, merekalah yang menjaga Undang-Undang Dasar 45. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala mana wa sayyidi Habib Jamal bin Thawa bin Abu Bakar bin wa ala mana wa Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafidhul Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah.